Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita semuanya berbagai limpahan kenikmatan serta rahmat darinya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan dari kajian kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi seputar dosa-dosa besar. Kita masuk pada dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14, al-kadhibu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-14 adalah berdusta atas nama Allah dan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dusta itu adalah sesuatu yang buruk, disepakati. Dusta artinya adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ya, itu disebut dengan dusta. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta adalah sesuatu yang buruk dan disepakati keburukannya, dan akan menjadi lebih buruk lagi jika seorang berdusta atas nama Allah. Maksudnya berdusta atas nama Allah, misalnya dia katakan ini adalah hukum Allah, halal hukumnya, padahal dia tidak tahu. Bisa jadi dia tidak tahu atau dia tahu namun dia mengabarkan sesuatu yang lain. Atau dia mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya Rasulullah, sahih hadisnya, padahal hadis itu adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu, hadis yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk dosa besar. Makanya seorang ketika berucap tentang agama Allah, tentang Islam, tentang agama, tentang hukum apalagi, ini tidak boleh sembarangan. Artinya tidak semua orang boleh berbicara tentang agama. Tidak boleh. Tidak semua orang boleh menjawab pertanyaan seputar agama, dan tidak semua orang boleh untuk mengemukakan pendapatnya tentang agama. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati. Kalau kita dapati seorang yang bukan dokter tapi berbicara tentang kesehatan, artinya dia masuk pada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hanya dokter saja yang harusnya berbicara, maka kita sepakat bahwa ini adalah suatu pembodohan terhadap umat. Itu kita sepakat. Namun terkadang perkara agama ini jadi lebih remeh, jadi murah. Setiap orang boleh berbicara tanpa didasari ilmu. Itu berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca di sini kata Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Mukanya menjadi hitam sebagai hukuman. Karena dia dahulu tidak punya malu berbicara tentang agama Allah, padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Dia katakan menurut saya, ya, padahal dia bukan ahli padanya, bukan ahli agama, tapi dia mengatakan menurut saya.
Nah, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Menafsirkan ayat di atas, Al-Hasan, yaitu Al-Hasanul Basri berkata, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, jika kami mau kami pasti melakukan, dan jika kami tidak mau kami pun tidak melakukannya. Artinya jika kami ingin berpendapat tentang sesuatu pada agama Allah, ya kita katakan saja. Artinya dia berdusta, kalau dia dibutuhkan ya dusta saja atas nama Allah. Ya, tidak peduli dengan ancaman yang sangat berat. Ini adalah orang-orang yang diancam akan dijadikan hitam wajahnya. Ini di depan jangan ngantuk, Mas. Di depan jangan. Wudu ya, wudu. Tafadhol. Wudu dulu. Di depan ngantuk kayaknya gimana rasanya? Di belakang juga nggak boleh ngantuk. Ibnul Jauzi berkata, sekelompok ulama berpendapat bahwa berbuat dosa terhadap Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan kufur, mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama. Tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi bahwa berdosa terhadap Allah dan Rasulnya dalam masalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah benar-benar kufur. Namun yang masih diperbincangkan adalah berdusta dalam masalah-masalah lainnya. Jadi ini ada silang pendapat ya di kalangan para ulama. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, itu secara umum ada dua pendapat. Sebagian para ulama seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan Ibnul Wazir dan selainnya mengatakan bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah kekafiran. Ya, kekafiran. Artinya dengan sengaja dia berdusta. Ada sebagian para ulama yang mengatakan kafir secara mutlak, karena sangat buruk yang telah dia lakukan. Namun kebanyakan dari para ulama mengatakan dia dosa besar. Dosa besar. Artinya selain pada menghalalkan apa yang Allah haramkan, bukan pada hal ini. Bukan pada menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, jadi Allah katakan misalnya zina itu haram, lalu dia mengatakan enggak, zina itu halal, Allah berdalil dengan ini dan itu, misalnya kayak gitu. Seperti kemarin sempat ramai tentang milkul yamin, ya, milkul yamin, zina kalau disembunyi-sembunyi dan saling ridho nggak apa-apa katanya. Itu dusta atas nama Allah. Kalau yang seperti itu kufur pelakunya. Yang kita bicarakan di sini adalah selain hal tersebut. Selain apa? Selain apa? Hah? Nah, belum paham ini berarti. Baik, saya ulangi. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya pada perkara menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, maka ini kufur. Bisa dipahami? Zina haram kan? Sepakat. Terus dia katakan enggak, zina halal, Allah mengatakan ini dan itu, misalnya gitu. Oh, ini dusta atas nama Allah. Allah tidak pernah menghalalkan zina. Ya. Maka ini kufur. Bukan dosa besar lagi. Dia kafir, keluar dari Islam. Karena dia berani berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Bagaimana dengan selain hal tersebut? Selain menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Misalnya dalam perkara-perkara yang makanan atau minuman misalnya. Oh ini halal gitu. Terus dikatakan karena Rasulullah mengatakan seperti ini dan seperti itu tentang suatu hukum. Padahal hadisnya adalah hadis palsu, hadis dusta.
Ya, hadis palsu. Ini masuk kepada pembahasan meriwayatkan hadis maudhu', meriwayatkan hadis palsu. Biasanya kalau ada broadcast, ada WhatsApp itu, siapa yang tidak mengabarkan, mengirim ke 7 orang atau 8 orang, maka akan miskin 7 turunan. Terus ada hadis riwayat Ahmad atau apa gitu. Ini namanya hadis palsu. Kita ikut menyebarkan, dosa besar. Tidak sampai kufur, tapi apa? Dosa besar. Karena zaman sekarang untuk mengetahui hadis palsu itu relatif mudah. Kita cari saja di internet, biasanya banyak. Apalagi ada biasanya website itu yang untuk mencari hadis. Gak tahu kalau bahasa Indonesia ada atau enggak ya. Kalau bahasa Arab banyak. Di website dengan berbahasa Arab itu banyak sekali. Kita bisa cari hadisnya ini sahih atau dhaif atau palsu. Ya, kita bisa cek. Kalau bahasa Indonesia saya wallahu alam saya nggak tahu. Mungkin ada, setahu saya mungkin kemungkinan besar adalah. Ya. Jadi cek saja dulu. Kalau memang hadis itu benar, maka boleh disebarkan. Tapi kalau hadis itu tidak benar, baik itu dhaif atau bahkan palsu ya, hadis palsu, Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi tidak pernah mengatakan itu, tapi disandarkan hadis riwayat Ahmad misalnya, atau hadis riwayat Tirmidzi, atau hadis riwayat, bahkan ada sebagian hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu, maka ini terjatuh kepada apa? Dosa besar. Bisa dipahami? Nah, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika menerima pesan-pesan, terutama orang yang mungkin belum memahami bahwa hadis itu bertingkat-tingkat. Ada hadis yang sahih, sah dari Nabi. Ada hadis yang hasan, itu juga sahih, masuk kepada sesuatu yang hadis yang bisa diterima. Ada hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Ya, sebagian para ulama menyebutkan syarat-syarat, namun kata Syekh Al-Albani jarang hadis yang seperti itu. Makanya secara umum hadisnya hukumnya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Karena hadis-hadis yang sahih itu mencukupi. Yang keempat ada namanya hadis maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi SAW tidak pernah mengatakan itu. Maka ketika kita menyebarkan hadis palsu tersebut, terjatuh kepada dosa besar. Terjatuh kepada apa? Dosa besar. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya kadzbatan muta'ammidan falyatabawwa madja'an minan nar aw baitan fi jahannam." Barang siapa berdusta terhadap diriku secara sengaja, hendaklah bersiap-siap menempati tempat berbaring dari api atau sebuah rumah di Jahannam. Ini hadis riwayat Ahmad, hadisnya sanadnya sahih. Nabi SAW juga mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dengan sengaja berbuat dusta terhadapku, itu meriwayatkan hadis yang tidak pernah Nabi ucapkan, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Ya, tempat duduknya di api neraka. Ini adalah ancaman yang menunjukkan bahwa dosa besar. Karena dosa besar itu artinya apa? Dosa yang diancam hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Contohnya ini, berdusta atas nama Nabi SAW diancam akan menempati tempat duduk di neraka. Artinya sudah ada tempat duduknya, tinggal nempati saja, tapi di neraka, bukan di surga. Ketika dia berdusta atas nama Nabi SAW. Dan ini banyak terjadi. Jadi para ulama menyebutkan kenapa ada sebagian orang itu mendustakan hadis. Ada beberapa sebab, di antaranya yang pertama karena ingin merusak agama Islam. Di antara apa? Sebab orang mendustakan hadis, yang pertama adalah apa? Ingin merusak agama Islam. Jadi
orang Yahudi atau Nasrani pura-pura masuk Islam, lalu dia buat-buat hadis untuk merusak agama Islam. Itu dari dulu banyak sampai hari ini. Dari dulu sampai hari ini masih banyak perusak Islam, ingin merusak Islam. Ada yang kedua sebabnya, ini disebutkan Imam Suyuti. Yang kedua adalah untuk mendapatkan uang. Jadi dia berdusta atas nama Nabi untuk dapat apa? Uang. Jadi pernah kejadian di zaman Khalifah Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin di zamannya itu sukanya main burung dara. Maka ada seorang datang, katanya dia, Nabi SAW mengatakan, la sabqa illa fi huffin wa hafirin wa janah. Tidak boleh ada lomba-lomba kecuali pada perlombaan balap kuda atau panah atau main burung. Main burung ini tidak diucapkan Nabi, dia tambahkan supaya dapat uang, fulus, bisa muji rajanya terus dapat uang. Nah itu ada juga di zaman sekarang masih berdusta atas nama Nabi SAW hanya untuk membahagiakan pemimpin. Enggak boleh, itu haram. Jadi sebab yang kedua apa? Untuk dapat uang. Ada juga yang ketiga karena ta'assub, fanatik. Ya, di kisah yang masyhur di pengikut Hanafiyah, ya, sebagian pengikut Hanafiyah itu kan, Hanafiyah sama Syafi'iyah itu kan bermusuhan, Pak. Jadi pengikut madhab Hanafi dengan pengikut madhab Syafi'i yang fanatik itu bermusuhan, sampai sebagian mereka mengatakan tidak boleh menikahkan Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Jadi pengikut madhab Hanafi nggak boleh nikah sama pengikut madhab Syafi'i. Itu saking fanatiknya terhadap madhab fikih itu. Ya, jadi ada membuat-buat hadis. Saya khruju min Quraisyin, ya, rajulun aqbahu min iblis yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Akan datang keluar dari Quraisy laki-laki yang lebih buruk dari iblis, yaitu Muhammad bin Idris, Syafi'i maksudnya. Itu kan nggak mungkin Nabi mengucapkan seperti itu. Tapi karena fanatik itu, Pak. Fanatik. Ya, fanatik kepada suatu kelompok menjadikan dia berdusta. Ya. Jadi di antara sebab-sebab, atau ada lagi disebutkan Imam Suyuti adalah karena kejahilannya supaya manusia itu semangat beribadah. Hadis-hadis palsu agar manusia semangat beribadah. Niatnya baik nggak? Baik, tapi salah caranya. Keutamaan surat apa? Tujuannya supaya mereka apa? Semangat baca. Misalnya surat Yasin, banyak itu hadis-hadis palsu tentang surat Yasin. Keutamaannya banyak, tapi hadis-hadisnya banyak yang palsu juga dan dhaif. Tujuannya apa? Supaya orang semangat baca surat Yasin, tapi dia berdusta atas nama Nabi SAW. Nah ini dosa besar. Ya, ini diantara sebab-sebab kenapa kok bisa ada hadis palsu. Oh, banyak latar belakangnya disebutkan oleh para ulama. Ya, sampai sekarang pun masih ada kan dai-dai itu yang kadang di TV, kadang hanya untuk menyenangkan pemirsa, dia berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, dan ini banyak di Indonesia karena kejahilan orang-orang jahil diangkat menjadi ustadz. Jadi ustadz palsu, dia tidak pantas menjadi seorang guru agama yang menjadi panutan, namun sudah terlanjur diangkat. Makanya hati-hati ketika seorang mengambil belajar ilmu agama. Tidak semua orang yang berbicara agama dia ahli padanya. Ya, tidak semua orang yang berbicara agama dia ahli padanya. Baik. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, man rawa anni haditsan yara annahu kadzib fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, dia tahu itu dusta, maka dia adalah salah satu pendusta. Ini bisa dibaca yara, bisa dibaca yuro.
Kalau yara dia tahu itu dusta, sudah tahu hadis dusta, palsu, hadis maudhu', tetap diriwayatkan saja, tetap disebarkan, maka dia pendusta juga, dosa besar. Atau bisa dibaca yuro, yuro itu artinya dia mengira itu hadis palsu. Nah, oleh ini terjemahannya di sini apa? Namun dia berpendapat, artinya dia mengira hadisnya itu palsu. Jadi kalau kita ragu, jangan disebar dulu. Tanya saja ke ustadz misalnya. Kalau kita cari di internet tidak dapat, tanya ke ustadz. Ustadz mungkin bisa nyari nanti dengan yang berbahasa Arab. Lafadz ini sah atau tidak? Karena zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, banyak sekali orang yang terjatuh kepada dosa ini, Bapak Ibu sekalian. Karena dia semangat menyebarkan apa? Kebaikan, tapi salah caranya. Ya, kalau hadis perhatikan, kalau ayat kan kita bisa cek semuanya, Pak ya. Ayat itu kan bisa dicek. Itu. Kalau hadis gak semua orang bisa mengecek memang. Maka tanyakan kepada ustadz. Atau kalau ada website yang terpercaya, coba dicek di situ, dicari hadisnya ada atau tidak. Kalau belum ketemu, tanya ke ustadz. Nanti ustadznya dicarikan, mencarikan hadis tersebut. Jangan sebarkan dulu, ya. Hati-hati terhadap hal ini. Nabi SAW juga mengatakan, Inna kadhiban alayya laysa kakadhibi ala ahadin. Sesungguhnya berbuat dusta terhadapku tidak sama dengan berbuat dusta terhadap selainku. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang secara sengaja berbuat dusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api neraka. Jadi berdusta atas nama Nabi kan tidak sama seperti kita berdusta kepada orang lain. Dari sisi mana tidak samanya? Karena perkataan Nabi itu sumber hukum. Jadi ketika ada perkataan dusta disandarkan kepada Nabi, nanti bisa diambil hukum itu. Misalnya tentang tadi keutamaan surat apa misalnya Yasin atau surat Al-Waqi'ah atau surat apalah. Ketika orang menyangkanya itu dari Nabi, maka dia akan katakan ini sunnah. Kenapa sunnah? Ya karena ini perkataan Nabi. Perkataan Nabi itu adalah sumber hukum. Salah satu dalil sumber hukum. Ya, adapun perkataan selain Nabi SAW bukan dalil. Ya, perkataan Nabi dari manusia itu bukan dalil. Makanya ini berbeda kata Nabi. Sungguhnya dusta terhadapku itu tidak sama seperti berdusta kepada selain Nabi SAW. Baik. Kemudian yang terakhir ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif kita tidak baca. Dan ini adalah dosa besar yang ke-14, yaitu berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari dosa besar yang ke-14 ini adalah lebih berhati-hati. Ya, jangan kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak yakin padanya. Katakan saja wallahu a'lam. Ya, mending kita dianggap tidak tahu padahal kita tahu, cuma kita ragu, daripada kita dianggap tahu pada hakikatnya kita masih ragu atau kita tidak tahu. Biarkan orang mengucapkan apa, yang penting kan kita keselamatan diri kita. Kita tidak tahu, katakan saja wallahu a'lam, kan sudah beres. Daripada kita mencoba menjawab kemudian jadi apa biasanya? Nyesal atau tidak? Nyesal. Kita coba jawab, oh itu boleh. Ya, ternyata salah karena dia tidak tahu. Oh, itu dosa. Bahkan kalau dia sandarkan atas nama Allah atau atas nama Nabi, maka menjadi dosa besar. Ya. Banyak ini contoh-contohnya di sebagian kita yang masih bermudah-mudahan dengan perkara halal dan haram. Ya, perkara halal dan haram ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak boleh mengucapkan ini halal atau ini haram kecuali yakin dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak yakin jangan katakan halal atau haram. Ya, makanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu terkadang ketika ditanya tentang sesuatu, beliau menjawab saya tidak menyukainya. Karena dia khawatir kalau mengatakan haram
dia juga belum yakin, maka beliau katakan saya tidak menyukainya. Makruh bahasanya. Ya, makruh itu terkadang di kebiasaan para ulama salaf artinya haram. Hanya saja beradab. Ya, dia ingin mengucapkan dengan lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai dari dosa besar yang ke-14. Kita pindah ke dosa besar yang ke-15. Tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri saat perang berkecamuk. Al-firaru minaz zahaf, ya, melarikan diri ketika perang berkecamuk. Melarikan diri bisa dipahami, ya, melarikan diri. Misalnya kita lagi perang, ya, melawan orang-orang kafir, kemudian takut, lari dia. Ini termasuk dosa besar, tidak boleh. Tapi ada aturannya. Di sini disebutkan, maksud melarikan diri dari medan perang di sini adalah jika jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali jumlah kaum muslimin, kecuali untuk siasat atau menggabungkan diri dengan pasukan lain meskipun jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu." Maka barang siapa yang membelakangi mereka, mundur dari orang-orang kafir di waktu itu ketika perang berkecamuk, illa mutaharrifal liqital, atau untuk siasat perang, au mutahayyizan ila fi'ah, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Kalau dia lari tanpa alasan yang dibenarkan, ya, lari dari medan perang tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya tersebut. Ini namanya lari dari medan perang. Jadi gambarnya seperti ini, Pak. Jadi aturannya di dalam Islam itu, kalau jumlah kaum muslimin 10 misalnya, 1000 lah ya, 1000, orang kafir 2000, itu tidak boleh lari. 1 lawan 2 itu tidak boleh lari, ya. 1 lawan 2, apalagi 1 lawan 1, gak boleh lari. Jadi 1 lawan 2 harus dihadapi. Kalau sekarang 1 lawan 5, boleh lari atau tidak? Boleh lari karena tidak seimbang. Namun ketika dia bersabar itu lebih utama. Ketika dia bersabar lebih utama. Seperti pasukannya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu ketika membuka Andalus, menaklukkan Andalus, dikatakan pasukan Tariq bin Ziyad itu 3000-an. Pasukan Andalus Luzrik, ya, pasukan Andalus Luzrik itu 17.000 kalau nggak salah, atau lebih dari itu, 70.000 mungkin. Ada disebutkan oleh para ahli sejarah. Tariq bin Ziyad kalau mau mundur itu boleh sebenarnya, boleh, karena ini kan 3.000 lawan 70.000 kan gak seimbang itu, bukan 1:2 lagi, ya. Boleh untuk dia lari, namun ternyata Tariq bin Ziyad lebih memilih sabar dan dia hadapi orang-orang Nasrani di Spanyol dan Portugal itu di Andalus. Nyatanya menang. Tariq bin Ziyad itu kan menang. Akhirnya menaklukkan apa? Menaklukkan Andalus. Ya, Spanyol dan Portugal lah sekarang, Eropa sana. Allah mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Jadi kaum muslimin itu ketika menang dari orang-orang kafir bukan karena persenjataannya, bukan, Pak. Dari dulu itu. Bukan karena persenjataan kaum muslimin lebih hebat, bukan. Bukan karena jumlahnya lebih banyak, bukan. Tapi karena iman dan takwa, kaum muslimin menang meskipun jumlahnya sedikit. Dan itu sudah terjadi berkali-kali di sejarah Islam. Orang-orang kafir Nasrani itu ribuan, puluhan ribu menghadapi kaum muslimin yang sedikit, tapi kaum muslimin menang dengan syarat apa? Iman dan takwanya kuat. Makanya kalau kita ingin kejayaan kaum muslimin sekarang kembali, tidak diobok-obok terus ini kan kaum muslimin sekarang lemah sekali bahkan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, seperti makanan yang apa? Dikerubuti oleh
orang-orang yang lapar. Itu keadaan kaum muslimin sekarang. Kita nggak banyak mampu, tidak berdaya kaum muslimin sekarang. Ditekan dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang komunis. Kaum muslimin nggak bisa bergerak. Sekarang itu kenyataannya. Ya. Maka tidak ada jalan untuk keluar dari kehinaan ini kaum muslimin adalah meningkatkan iman dan takwa. Belajar akidah, itu yang akan meraih kejayaan Islam. Ya, jadi kejayaan Islam itu bermula dari masjid-masjid, dari pesantren-pesantren, itu kejayaan Islam. Ketika generasi kita dididik dengan iman dan takwa, ketika anak-anak kita tumbuh dalam keimanan dan ketakwaan, maka itulah senjata paling kuat. Karena Allah kan gampang menaklukkan ribuan manusia, bahkan semua manusia Allah taklukkan, Allah binasakan dalam sekali waktu, mudah saja bagi Allah. Cuma kan ada syaratnya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Nah, sekarang orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji, perbandingannya berapa? Banyak sekali. Orang yang ngaji aja masih ngantuk-ngantuk di pengajian. Itu yang ini mencoba meraih kejayaan Islam ngantuk-ngantuk. Lah gimana? Penuntut ilmunya saja nggak beres. Santri-santrinya gitu. Kadang sebagian kita, anak-anak kita, santri-santrinya juga masih banyak bermaksiat. Itu santrinya. Bagaimana orang awamnya? Ini benar-benar kita harus fokus untuk mendakwahkan akidah tauhid supaya Islam itu kembali berjaya. Jadi Islam berjaya itu bukan dengan turun ke jalan, bukan. Islam berjaya itu dengan dimulai dari masjid-masjid, dari kajian-kajian, dari pesantren-pesantren, mendidik generasi supaya generasi beriman dan bertakwa. Kalau mereka kuat keimanan dan ketakwaannya, Allah pasti tolong. Sudah banyak buktinya. Pasukan-pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit melawan puluhan ribu orang-orang kafir Nasrani, Yahudi, kalah mereka semuanya. Kalang kabut. Karena keimanan yang kuat. Ya, jadi Allah menolong kaum muslimin itu bukan dengan senjata, bukan. Bukan dengan jumlah yang banyak, bukan. Tapi dengan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Nah, ini tugas kita semuanya, ya, tugas kita semuanya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya tawalli yaumaz zahaf, berlari dari medan perang. Ya, ketika berjihad melawan orang-orang kafir dia lari. Nah, ini dosa besar, tidak boleh. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika turun ayat iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Itu dulu, Pak. Jadi ketika kaum muslimin kuat dulu, 1 lawan 10 nggak boleh mundur. 1 muslim lawan 10 kafir, itu menang. Hebat nggak, Pak? 1 lawan 10 itu. Itu bisa menang. Itu ketika kaum muslimin kuat iman dan takwanya. Lalu Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum du'afa. Sekarang Allah ringankan kepada kalian karena Allah mengetahui kalian punya kelemahan, dhaif. Sekarang lemah, imannya lemah, takwanya lemah. Maka diturunkan, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka karena lemah ini, ya, karena kaum muslimin lemah, kalau ada 100 orang yang sabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang kafir. Berarti 1 banding 1 lawan 2. 100 menghadapi 200 menang. Itu janji Allah itu. 1000 melawan 2000 menang juga. 1 banding 2. Makanya nggak boleh lari. Kenapa nggak boleh lari? Karena lari itu menunjukkan kehinaan kaum muslimin. Lari itu kan menunjukkan kehinaan kaum muslimin. Bagaimana mungkin Islam itu kan ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu di atas. Tidak ada yang lebih atas dari Islam.
Bagaimana mungkin kita ketika menghadapi orang-orang kafir kita lari gitu? Gak boleh, gak bisa. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak bisa? Karena menghinakan Islam. Islam gak boleh dihinakan. Ya, Islam itu mulia. Islam itu tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Islam itu agar tinggi di atas seluruh agama Islam. Makanya gak boleh lari. Karena ketika lari menjadikan Islam itu dianggap rendah, dianggap sesuatu yang remeh, ya. Maka tidak boleh lari. 1 lawan 2 hadapi. Ya, ketika di medan perang. Baik. Mungkin kita cukupkan saja 2 dosa besar. Masih ada waktu sekitar berapa? 10 menit kita bisa gunakan untuk tanya jawab insyaallah. Wallahu taala alam. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Silakan. Terima kasih. Saya tanya dengan seperti yang sampaikan tadi untuk kita tidak boleh lari. Ini beda dari kenyataan, maksudnya untuk kita umpama kita dicegat di jalan atau mungkin dirampok, apakah kita harus di sana terdapat orang banyak, kata kita cuma sendiri atau 3 orang, apakah kita wajib melawan atau kita serahkan atau kita lari? Terima kasih. Baik, orang yang dirampok, orang yang dibegal. Tentunya begal ini sebenarnya berbeda dengan lari dari medan perang ya. Karena begal ini ada sendiri dosa besar nanti. Ada sendiri qati'ut tariq. Ya, orang yang merampok atau membegal di tengah jalan itu ada sendiri pembahasannya. Jadi ketika seorang dirampok di jalan, ya naudzubillah min dzalik, atau bahasa Solonya apa namanya? Kelitih. Kelitih itu apa? Iya, itu begal. Betul. Hah, bukan. Jadi seorang misalnya dibegal, tukang begalnya 3, kita sendirian. Apa yang kita lakukan? Apakah kita melawan? Kita kasih ajalah sudah, ya, kita serahkan atau bagaimana? Jawabannya kita boleh melawan, boleh, ya. Nabi SAW mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kalau seorang terbunuh karena mempertahankan hartanya, itu mati syahid. Jadi kalau kita berani, kita punya nyali, ya, kalau begal lawan aja, mumpung barangkali mati syahid. Kalau berani, ya kalau berani, ya. Makanya laki-laki ini memang, jadi orang Betawi itu punya semboyan, Pak. Laki-laki itu harus menguasai 3 hal, kata orang Betawi. Dia harus bisa bela diri untuk supaya tidak dizalimi. Dia harus bisa berdagang. Orang Betawi harus bisa berdagang karena supaya tidak diatur orang-orang. Dan orang Betawi harus kenal Allah karena itu yang disembah. Itu semboyannya orang Betawi. Masya Allah ya. Jadi kalau memang dia berani untuk melawan, dilawan. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau mati, insya Allah syahid. Kalau tidak berani, masalahnya kan gitu. Kebanyakan kita mungkin. Kalau kita mau kasih aja, nggak ada masalah. Ya, kita mau kasih. Dan insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau mau lawan boleh, mau menyerah juga boleh. Keduanya boleh. Namun tentunya seorang muslim, kalau dia memang seorang muslim yang kuat, ya lawan saja. Ya bismillah, lawan. Ya. Kalau dia mampu, ya ini berbeda-beda. Mungkin ada di sini pelatih silat, dia bisa melawan. Ya. Ada yang mungkin di sini nggak ngerti cara bela diri gitu. Dia nggak berani. Ya beda-beda keadaan orang-orang. Ya, maka dikembalikan kepada orangnya tersebut. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Dari ibu-ibu mungkin? Sudah ada? Silakan. Di dalam serangan musik diperbolehkan. Itu yang pertama, yang kedua itu masalah apa itu? Di sini kan ada tanah wakaf. Nah, kemudian ada kotak infak masuk ini untuk tanah wakaf. Nah, itu apakah termasuk itu jual beli? Baik. Pertanyaan pertama, hukum jual beli di serambi masjid. Masjid itu ada dua keadaan. Masjid yang punya pagar keliling dengan masjid yang tidak punya pagar keliling. Kalau masjid yang punya pagar keliling, maka selama masih di dalam pagar itu namanya masjid dan dilarang jual beli di situ. Dilarang jual beli di situ. Kalau masjid tidak punya pagar keliling, maka batas masjid itulah batas. Ini kalau di sini kan ini ada pagar kelilingnya enggak ini? Enggak ada ya. Ya itu sampai di situ. Sampai apa namanya itu belakang? Serambi itu namanya. Ya serambi itu masih masjid. Ya, dan tidak boleh untuk dilarang ya, dilarang untuk jual beli. Dilarang di sini hukumnya makruh. Menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Tapi tetap dilarang. Jual beli itu kan banyak, seperti contohnya kita pesan aplikasi itu lewat aplikasi dari dalam masjid. Itu jual beli atau bukan? Jual beli. Itu tidak boleh. Kalau mau pesan misalnya keluar dulu, dia pesan dari luar. Ya. Atau dia brosur dagangan ditempel di dalam masjid. Brosur itu loh, Pak. Bisa paham ya? Atau perumahan atau kadang kan gitu ditempel di masjid itu nggak boleh, karena itu jual beli bukan? Ya itu menawarkan jual beli, bukan di masjid tempatnya. Ya, karena masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian para ulama memakruhkan, membenci berbicara berlebihan dunia di dalam masjid, berbicara dagang bisnis berlebihan gitu ya, berlebihan itu dibenci oleh para ulama. Jadi serambi masjid ya dilarang untuk seorang berjual beli. Sekarang kotak infak yang masuk ke dalam masjid, apa hukumnya? Jawabannya boleh, karena kotak infak itu memang akad, sebuah akad, tapi namanya akad tabarru', akad sedekah, dan sedekah di dalam masjid itu boleh disepakati, tidak ada masalah. Misalnya sekarang kita akan membantu untuk korban bencana alam kemarin di Jawa Timur, diputarkan kotak, itu kan sedekah kan? Ya itu akad memang, tapi akad yang diperbolehkan dilakukan di masjid. Jadi akad yang diperbolehkan dilakukan di masjid, yang pertama akad sedekah, yang kedua bayar hutang, itu boleh. Ya, nagih hutang di dalam masjid juga boleh. Tapi ya dilihat-lihat dulu waktunya ya di masjid supaya dia bayar, karena nggak bayar-bayar. Tapi boleh seorang menagih hutang di dalam masjid dan membayar hutang di dalam masjid, boleh. Itu akad yang diperbolehkan. Silakan. Tapi akad dari jual beli bagaimana, Pak? Gimana anak beli di sana tapi masih hutang, terus dibayar dengan cek, itu gimana? Boleh, itu namanya barutang. Kita beli di luar, terus ketemu orangnya di masjid, kita bayar di masjid, boleh. Itu namanya baru hutang juga. Ya, akadnya kan di luar itu, ya, bukan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ini kan jumlahnya 105. Nanti kalau sudah terkumpul dari donatur 105 itu harus ditutup karena sudah terpenuhi, atau mungkin masih bisa dibuka dengan akad lain. Baik. Jadi wakaf itu adalah menerima wakaf orang lain, itu akadnya adalah perwakilan atau disebut dengan nadhir. Nadhir. Jadi masjid ini kalau terima uang wakaf dari orang lain untuk pembebasan tanah, misalnya kita akadnya dibuka
wakaf untuk pembebasan tanah, maka hanya boleh digunakan untuk pembebasan tanah saja. Dan pengurus masjid sebagai nadhir, sebagai wakil dari para pewakaf, itu harus menjalankan amanah dengan baik, kan itu amanah. Ya, amanah. Nadhir itu seperti ini. Pengurus masjid ini orang yang dititipi amanah kaum muslimin. Kalau kita bukannya donasi untuk wakaf pembebasan tanah, ya untuk itu saja, nggak boleh untuk lain-lain. Kecuali kalau kita buka wakaf pembebasan tanah dan wakaf bangunan misalnya gitu, maka ya sesuai dengan apa yang disampaikan kepada para pewakaf, karena kita akadnya amanah. Ini para pengurus masjid ini adalah yang dititipi amanah oleh para pewakaf, maka harus menjalankan amanah itu dengan baik. Ya, ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terpenuhi, kalau memang awalnya adalah untuk donasi wakaf tanah, ya di stop. Kalau mau buka lagi silakan buka lagi program, misalnya untuk pembangunan gedung serbaguna misalnya. Nah, kita buka lagi, itu nggak ada masalah. Wallah alam. Kalau di sini apa? Akad awalnya apa? Pembebasan tanah saja. Nah, berarti untuk itu saja. Kurang 25 juta itu Pak. Ya silakan yang bawa uang cash. Ada usulan untuk lebih murah sertifikatnya. Itu nanti akadnya sebenarnya supaya akad wakaf. Itu bagaimana, kan kita beli bukan wakaf dari orang. Bagaimana punya nggak ada permainan misalkan untuk lebih murah sertifikatnya, kita katanya supaya murah, pokoknya lebih. Dan saya paham Ya beda antara wakaf, akad wakaf dengan akad jual beli kan beda. Kalau misalnya pemilik tanah tersebut masjid beli, ya akadnya beli, sertifikat beli, bukan sertifikat wakaf. Ya, beli ini tapi beli atas nama para pewakaf ini. Ya, kan beda. Kita dapat uang ini adalah uang wakaf kan? Terus kita belikan tanah. Tanah ini beli atau wakaf dari pemiliknya? Beli. Ya sudah, berarti sertifikatnya sertifikat jual beli. Kan agak mahal lah itu ya, konsekuensi dari namanya dia tidak mewakafkan pemilik tanah. Ya, kalau pemilik tanah yang mewakafkan sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau wakaf kan nggak boleh dijual. Bagaimana wakaf dijual? Jadi dia sendiri memang jual beli. Ya, cuma jual beli ini kita pakai uang wakaf dari orang lain. Ini kan berarti ada dua pihak. Ya, tiga pihak dengan pihak takmir masjid. Baik, insyaallah dengan jujur Allah akan bantu insyaallah. Dan ini kan bapak-bapak ini insyaallah siap. Kurang berapa tadi? 25 juta Pak. Ya gampang ini. Satu orang 500.000, 50 orang ya dapat. Cuma 500.000. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.